Nah, teman-teman, jumpa lagi di Bina Iman Anak Santo Gabriel Plugebang at Home. Kita ada di hari Minggu biasa ketiga, tanggal 23 Januari 2022. Tema kali ini adalah Aku Diberkati. Nah, teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan sehat ya. Sehatnya 2 kali loh. Iya, sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Kami juga bersyukur sudah boleh ikut hadir mengikuti misa di gereja secara langsung dalam hari-hari ini. Semoga keadaan semakin membaik ke depannya. Saat ini ya Tuhan, kami akan mengikuti kegiatan Bina Iman online. Berkati kami agar kami mampu menyerap pelajaran hari ini dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, kita siapkan kitab suci kita yuk. Bacaan Injil hari ini diambil dari Lukas 1 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan dengan Lukas 4 ayat 14 sampai dengan 21. Mari kita membaca bersama. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukanya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia ke seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah adik-adik, pernahkah teman-teman merasa malas? Waktunya makan, tapi karena asik main game, tunda dulu. Waktunya mengerjakan PR, tapi karena sedang asik bermain, tunda dulu. Nah, coba teman-teman ingat-ingat lagi, apa ya kira-kira yang sudah aku tunda-tunda? Mungkin saat itu teman-teman sedang digoda oleh setan. Setan, serem. Tapi setannya adalah yaitu sifat malas yang suka menunda-nunda pekerjaan. Pada akhirnya tetap kita selesaikan sih, tapi hasilnya tidak maksimal. Nah, apa dong yang harus kita lakukan? Ingat Tuhan Yesus. Dan yang kedua, rajin berdoa. Dan ini penting, buat jadwal kegiatanmu agar kamu tahu kapan waktunya untuk bermain, bekerja, dan belajar. Teman-teman,
Dalam bacaan tadi kita diajak untuk merenungkan dan kita juga diberitahu bahwa apa yang diajarkan kepada kita adalah sesuatu yang sungguh benar dan sungguh terjadi. Dalam bacaan Lukas 1 ayat 1 sampai dengan 4 kita mendengarkan langsung bahwa hal-hal yang disampaikan dalam kitab kita adalah yang benar-benar terjadi dan disusun secara teratur agar kita dapat pelajari dengan enak dan benar. Teman-teman sekalian, adakah yang ingat ketika dibaptis dulu? Mungkin teman-teman yang dibaptis waktu bayi bisa melihat di foto album keluarga. Nah, ketika kita dibaptis, kita sudah menerima Roh Kudus yang selalu membersamai kita. Jadi kalau seperti tadi digoda oleh setan, kita jangan takut dan kita jangan lemah. Kita harus percaya kalau kita bisa melawan setan malas tadi. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang bersama dengan kita. Kemudian ada petikan ayat. Pada hari ini genaplah nas yang ini sewaktu kamu mendengarnya. Nah, apakah kita sudah mewujudkan nas tersebut? Apakah, atau dengan kata lain, apakah kita sudah menjadi anak Tuhan yang baik dan berani, menjadi rahmat dan berkat bagi banyak orang? Karena teman-teman sekalian adalah anak-anak yang terberkati, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mau meneladani Yesus dalam setiap langkah kita. Kita sudah dibaptis, kita menerima Roh Kudus, dan kita harus mewujudkan apa yang sudah kita baca, apa yang diteladani oleh Yesus. Karena aku diberkati, maka aku berani menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya? Dengan rajin berdoa, rajin membaca kitab suci agar kita semakin mengenal Yesus dan juga karya-karya keselamatannya. Lalu kita juga bisa menjadi, dan bukan hanya bisa, kita mau menjadi pelayan Tuhan dengan cara melayani sesama. Misalnya membantu orang tua, menolong teman, dan juga orang lain yang mungkin tidak kita kenal. Dan juga kita menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Bisa kan ya adik-adik?
Sikap hidup baru. Yuk kita baca bersama. Aku akan membuat jadwal kegiatanku dan menempatinya. Kemudian mengerjakan PR dan juga pekerjaan di rumah. Mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang baik, kegiatan Bina Iman kami sudah selesai. Tapi kami akan mengingat pelajaran hari ini bahwa kami adalah anak-anak-Mu dan Roh Kudus selalu menyertai kami. Bimbinglah kami untuk selalu setia dan berani dalam melaksanakan ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salam sehat dan kompak selalu. Sampai bertemu kembali di Bina Iman Anak Santo Gabriel at Home. Dah, Tuhan memberkati.